Menyusuri pesona Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan selalu memberi cerita yang tak terlupakan. Perjalanan dimulai dari Jembatan Kuning, penghubung dua pulau cantik yang jadi spot foto favorit wisatawan. Di Nusa Ceningan, hamparan Blue Lagoon memukau dengan air birunya yang jernih dan tebing-tebing yang megah. Sementara di Nusa Lembongan, The Filters kali ini menyajikan suasana berbeda. Laut begitu tenang tanpa deburan ombak, menghadirkan keteduhan di antara tebing-tebing karang. Tak jauh dari sana, Broken Beach menghadirkan keajaiban alam berupa lengkungan tebing raksasa di atas laut biru kehijauan. Kombinasi keindahan alam, ketenangan pulau, dan pesona laut menjadikan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan surga kecil di Bali. Inilah destinasi yang membuat setiap langkah terasa begitu berarti dan setiap momen layak diabadikan. Bersama Anindya Trip, mari mengenal Indonesia lebih dekat. Kicau burung terdengar indah diselingi kokok suara ayam, pertanda hari sudah pagi. Kami segera berangkat melintasi jalanan kota yang belum sepenuhnya ramai. Kami tiba di area pelabuhan sekitar jam 7 pagi. Setelah menunggu sejenak untuk registrasi, kami diarahkan masuk menuju pelabuhan. Pelabuhan Sanur beroperasi sejak tahun 2022. Pelabuhan ini merupakan salah satu akses transportasi yang menghubungkan Pulau Bali dengan Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Setiap harinya ada puluhan jadwal fastboat yang siap mengangkut wisatawan. Mesin dihidupkan. Perjalanan dimulai. Perlahan kami meninggalkan Pulau Bali. Jajaran kapal yang bersandar dengan pemandangan langit pagi nampak begitu indah. Speedboat melintas memecah tenangnya lautan. Beberapa penumpang asik bermain gawai, sebagian bersandar dengan mata terpejam. Sementara aku dan ibuku menikmati perjalanan dengan melihat indahnya pemandangan. Setengah jam berselang, akhirnya kami tiba di Nusa Lembongan. Jangkar dipasang, penumpang bersiap turun. Setelah speedboat merapat, penumpang keluar satu persatu. Kami segera berjalan menuju daratan. Kita baru saja tiba di Nusa Lembongan. Nah, sekarang kita mau cari sewaan kendaraan. Bagi teman-teman yang akan berkunjung ke Nusa Lembongan, tidak perlu khawatir dengan transportasi. Di sini sangat banyak ada penyewaan sepeda motor. Sebelum mengeksplor Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, kami rehat sejenak untuk menikmati sarapan.
Setelah perut terisi, kami bergegas keluar dari area dermaga. Kami melintas di jalanan desa sembari melihat penduduk dengan berbagai macam aktivitas. Kendaraan terus dipacu. Di sisi kanan terlihat pemandangan biru air laut. Di seberangnya terlihat jelas Pulau Nusa Ceningan. Sesaat kemudian kami tiba di Jembatan Kuning. Jembatan Kuning merupakan jembatan yang menghubungkan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Jembatan ini berdiri kokoh di atas selat kecil yang memisahkan kedua pulau tersebut. Jembatan ini memiliki panjang 138 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter. Sehingga jembatan ini hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Jembatan ini menjadikan ikon pariwisata di Nusa Lembongan. Dari atas jembatan, kita dapat melihat belasan speedboat yang sedang bersandar. Setelah puas menikmati indahnya Jembatan Kuning, kami melanjutkan perjalanan. Rute kami selanjutnya adalah berkeliling Nusa Lembongan. Kami ingin mengetahui medan dan suasananya, mengingat keesokan harinya kami akan kembali melintasi rute ini saat jogging pagi. Nusa Lembongan terletak di Selat Badung sebelah tenggara Pulau Bali yang berjejer dengan Nusa Penida dan Nusa Ceningan. Pulau ini termasuk ke dalam Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Nusa Lembongan memiliki luas sekitar 8 km persegi. Di daerah timur pulau menjadi kawasan hutan mangrove, sementara di sisi barat merupakan kawasan perumahan padat penduduk. Beberapa dermaga juga berada di sisi barat pulau. Hampir setengah jam berkendara, kami tiba di titik start. Kami rehat sejenak, membeli segelas es campur, sembari melihat lalu lalang taksi yang menjemput atau mengantarkan penumpang. Tidak seperti taksi pada umumnya yang menggunakan kendaraan jenis sedan atau minibus, taksi di sini menggunakan kendaraan jenis pick-up yang telah dimodifikasi pada bagian belakangnya. Merasa sudah cukup beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, kami melintas di Jembatan Kuning. Kami akan mengeksplor Pulau Nusa Ceningan. Baru berjalan beberapa menit, tak sengaja kendaraan kami tertuju ke pelabuhan Bias Munjul. Ini merupakan satu-satunya pelabuhan modern di Nusa Ceningan yang diresmikan pada tahun 2022. Sayangnya, hingga saat ini penggunaannya belum optimal. Fastboat masih memilih pelabuhan-pelabuhan tradisional untuk melayani penumpang. Perjalanan kami lanjutkan, melintasi jalan aspal berlubang yang sempit, kadang dengan tanjakan yang cukup curam, dan di beberapa bagian jalan turunan yang juga cukup menantang. Di satu lokasi kami berhenti sejenak, memandang alam sekitar dari ketinggian.
Kebetulan, lokasi ini merupakan titik tertinggi di Pulau Nusa Ceningan. Ayahku menerbangkan drone, melihat keindahan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan dari udara. Hamparan hijau pepohonan berpadu dengan birunya air laut. Sarana pariwisata berupa hotel, villa, dan lainnya nampak jelas dari atas. Beberapa tahun terakhir, pariwisata memang menjadi sumber kehidupan masyarakat Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Berbeda dengan zaman dulu yang menggantungkan kehidupan dari bertani rumput laut. Dalam hal pembangunan fasilitas pariwisata, hendaknya pemerintah lebih selektif dalam mengeluarkan izin. Karena jika terjadi pembangunan yang berlebihan, kelestarian lingkungan lambat laun akan terganggu. Kami akhirnya kembali melintas di perkampungan warga. Terlihat beberapa tamu mancanegara dan warga lokal dengan berbagai macam aktivitasnya. Kendaraan terus melaju di sela-sela perumahan warga. Tak lama berselang, akhirnya kami tiba di salah satu destinasi favorit di Nusa Ceningan. Namanya Blue Lagoon. Dari sini, kita dapat melihat indahnya pemandangan laut. Deburan ombak yang memecah karang seolah menjadi obat penenang bagi para pengunjung yang datang. Pengelola pariwisata menawarkan berbagai paket wisata. Terlihat dari udara beberapa orang yang asik bermain jet ski. Lengkapnya fasilitas dan akomodasi pariwisata membuat destinasi ini menjadi pilihan utama wisatawan. Jarum jam menunjuk angka 1 ketika kami meninggalkan Blue Lagoon. Kembali melintas di jalanan desa, kemudian melintasi jembatan kuning, hingga akhirnya kembali tiba di Nusa Lembongan. Awalnya niat kami adalah segera check-in ke penginapan. Namun, di tengah perjalanan, mata kami teralihkan oleh pemandangan kesibukan petani rumput laut. Kami berhenti sejenak, melihat lebih dekat aktivitas petani rumput laut. Ini bibitnya nih? Ya, bibit. Enak sekali pegangnya. Iya. Lembut ya? Lembut. Ini juga bibit? Iya, bibit. Samit. Panennya Pak? Napi. Panen. 30 hari ya Pak, normalnya. 30 hari, sekarang nanam lagi 30 hari. Berarti nanti kalau ampun panen itu lebih rimbun dia Iya, gedangnya? lebih banyak dia jadinya. Lebih besar. Nah, itulah. Oh, Rumpunnya lebih besar. rumpunnya nggih. Nggih. Niki sebagian besar hasilnya dikirim kemana nih Pak? Kita kan jualnya di sini ada pengepul. Oh, Ya, ya pengepulnya Iya. bawa ke Jawa, Jawa nggih. ekspor mungkin kita nggak tahu. Hitungannya kilo berarti Pak nggih? Kilo. Berapa per kilo Pak? Kalau sekarang rata-rata Dahulu, sebelum pariwisata di Nusa Lembongan seramai sekarang, pertanian rumput laut merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Beberapa kelompok petani diajak bekerja sama oleh hotel-hotel di sekitarnya. Kunjungan ke petani rumput laut dijadikan paket wisata. Akhirnya tepat jam 2 siang, kami sampai di penginapan.
sama Ibu. Nggih. Sambil biasa kan enten dulu YouTube ya. Jadi dia jalan-jalan Kami segera menyantap nasi bungkus yang telah kami beli sebelumnya. Selepas makan siang, hujan turun cukup deras. Kami memilih untuk istirahat sejenak. Beberapa saat berselang, ketika hujan mulai reda, kami berkunjung ke Devil Tears. Pantai ini menjadi destinasi yang patut dikunjungi jika teman-teman ke Nusa Lembongan. Jalan masuk, parkir, dan fasilitas lainnya sudah tersedia dan terawat dengan baik. Di sini merupakan spot melihat sunset yang terbaik. Namun, ketika kami berkunjung, mendung tebal masih menutupi langit, sehingga sunset tidak terlihat. Ada pemandangan yang cukup berbeda kami rasakan. 3 tahun lalu, ketika kami berkunjung ke sini, deburan ombak yang memecah karang terdengar sangat keras. Sekarang, suasananya sangat tenang, sehingga wisatawan dengan mudah berjalan di atas karang dan menggapai sisi tebing. Di sebelah timur Devil Tears ada Dream Beach yang jaraknya hanya beberapa puluh meter saja. Pantai ini menawarkan keindahan pemandangan alam dan juga hamparan pasir putih. Malam pun tiba. Kami kembali melintas di jalanan Nusa Lembongan. Tujuan kami kali ini adalah untuk makan malam, sekaligus menikmati suasana malam Nusa Lembongan. Usai menikmati makan malam, kami mampir sejenak di Pantai Mahagiri. Pantai ini merupakan destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Nusa Lembongan. Jika di siang hari wisatawan dimanjakan dengan pemandangan laut, maka pada malam hari kerlap-kerlip lampu di pulau seberang menjadi daya tarik wisatawan. Malam makin larut ketika kami kembali ke penginapan. Suasana jalanan masih cukup ramai. Sepeda motor wisatawan parkir berjajar di pinggir jalan. Suara riuh wisatawan yang disertai alunan musik menjadi pemandangan menarik di setiap restoran atau rumah makan. Keesokan harinya, kami memulai jogging tepat jam 5 pagi. Ini merupakan agenda terakhir kami di Nusa Lembongan. Suasana jalanan masih gelap. Namun, geliat aktivitas warga sudah mulai terlihat. Kaki terus melangkah. Jogging pagi untuk melatih otot kaki sembari menikmati udara segar Nusa Lembongan. Selepas jogging, kami rehat sejenak menikmati sarapan pagi di Broken Beach. Dua jam berselang, kami menuntaskan liburan singkat kami di Nusa Lembongan. Kembali ke Pulau Bali dengan sejuta kenangan dan pengalaman baru. Sampai berjumpa di petualangan selanjutnya ya. Dadah!